Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang analisis kebijakan akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Boleh di next? Nah, di kelompok 5 ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Siti Hana Maulida dengan NIM belakang 242. Selanjutnya ada Deus Septiasa dengan NIM belakang 079. Ada Denito dengan NIM belakang 090. Dan ada Zafira Nur Hasti dengan NIM belakang 279. Boleh di next? Latar belakang. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Jika dilihat dari ruang lingkup dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi keuangan pemerintah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pemerintahan sendiri sudah dimulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi, baik sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai inflasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil judul analisis kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Bisa di next. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil si Puslitbang ini. Jadi, Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Hortikultura merupakan salah satu pusat penelitian yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang terletak di Bogor, Jawa Barat, dan berdiri sejak tahun 1984. Puslitbang Hortikultura sendiri diberi mandat melaksanakan penelitian dan pengembangan komoditas hortikultura seperti tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman buah tropika maupun subtropika. Puslitbang Hortikultura memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Bisa di next. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan pada Puslitbang Hortikultura. Laporan keuangan Puslitbang Hortikultura disusun berdasarkan Peraturan Menkeu Nomor 222 PMK 05 2016 atas perubahan Peraturan Menkeu Nomor 177 PMK 05 2015. Perihal pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangannya sudah terkomputerisasi, yakni menggunakan aplikasi yang bernama Sakti. Proses atau siklus akuntansi yang dilakukan oleh Puslitbang Hortikultura adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, si Puslitbang ini akan menganalisis transaksi tersebut, kayak transaksi tersebut tuh masuk ke dalam pos-pos mana aja. Selanjutnya akan memasukkan transaksi ke Sakti, kayak misalnya mereka udah menganalisis nih, ini masuknya ke kas, udah gitu nanti mereka akan masukin akun-akun yang masuk ke dalam kas itu. Selanjutnya ada menyampaikan FPJ ke KPPN. Jadi kalau udah jadi itu nanti akan menyampaikan LPJ-nya ke KPPN. Selanjutnya ada membuat laporan keuangan. Kalau dari KPPN yang sudah di ACC atau sudah tidak ada penyesuaian lagi, nah si Bank ini baru diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya, ada pencatatan laporan keuangan Puslitbang Hortikultura. Informasi yang digunakan atau dicantumkan pada sistem pencatatan akuntansi di Puslitbang Hortikultura yaitu terdiri atas laporan utama dan laporan tambahan. Untuk laporan utama yaitu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada pendapatan dan belanja, yang ketiga ada laporan posisi keuangan, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada CALK. Selanjutnya ada laporan tambahan. Yang pertama ada LRA pendapatan menurut organisasi akun. Yang kedua ada LRA belanja menurut sumber dana program kegiatan. Yang ketiga ada lapor LRA belanja dalam rangka COVID. Selanjutnya ada pengukuran laporan keuangan Puslitbang Hortikultura. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Puslitbang Hortikultura itu menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pada Puslitbang Hortikultura menggunakan mata uang rupiah, serta transaksi yang menggunakan mata uang asing akan dikonversi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya ada pengakuan laporan keuangan Puslitbang Hortikultura.
Dasar pengakuan yang diterapkan oleh Puslitbang Hortikultura pada pos-pos yang terdapat pada laporan keuangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara. Akuntansi pendapatan RA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto. Yang ketiga, pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya ada yang kedua, pendapatan LO. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu menggunakan pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto. Pendapatan LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga ada belanja. Belanja diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh kantor pelayanan pajak negara. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi, jenis belanja, dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CALK. Selanjutnya yang keempat itu ada beban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CALK. Yang kelima itu ada aset. Piutang diakui apabila timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab. Kemudian piutang diakui apabila timbul dari tuntutan perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung naskah perjanjian. Kemudian aset tetap diakui pada nilai satuan minimum seperti tagihan penjualan angsuran atau TPA dan tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar. Yang keenam ada kewajiban. Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Yang terakhir ada ekuitas, disajikan lebih lanjut dalam laporan perubahan ekuitas. Penyajian laporan keuangan Puslitbang Hortikultura. Laporan keuangan Puslitbang Hortikultura telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan yang disajikan sebagai berikut. Di sini terdapat laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2022. Realisasi pendapatan negara pada tahun anggaran 2022 adalah berupa pendapatan dan hibah sebesar Rp112.831.058. Realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.318.439.005 atau mencapai 77% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.069.472.000. Baik, selanjutnya neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Oktober 2022. Nilai aset per 31 Oktober 2022 dicatat dan disajikan sebesar 16.530 juta sekian, yang terdiri dari aset lancar sebesar 132.764.762, lalu aset tetapnya sebesar 16.403 juta sekian,
dan aset lainnya sebesar 1.481.000.000 sekian. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 383 juta sekian dan 16.153.000.000 sekian. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus, atau defisit dari operasional, lalu ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Lalu juga ada surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, luar biasa dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah sebesar 106.331.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar 8.173.000.000 sekian, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai 8.067.000.000 sekian. Surplus kegiatan operasional dan defisit pos-pos 928 dan 8.061.000.000 sekian, sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar 8.061.000.000 sekian. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 15.259.000.000 sekian, dikurangi defisit LO sebesar 8.061.000.000 sekian, ditambah transaksi antar entitas senilai 8.955.000.000 sekian, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah senilai 16.153.000.000 sekian. Lalu yang terakhir ada CALK, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi CALK ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapannya lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Berikutnya ada perbandingan laporan keuangan Puslitbang Hortikultura. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura tahun anggaran 2022 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari beberapa pemeriksa keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Di samping itu, dalam penyusunan sudah menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Pusat Pemerintahan dan Pengembangan Hortikultura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan laporan realisasi anggaran basis kas disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas ini adalah basis akuntansi yang akan mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu ada penyajian laporan keuangan Puslitbang Hortikultura telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Selanjutnya ada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura ini sudah menerapkan basis aktual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan ekuitasnya. Sedangkan laporan LRA basis kas disusun dan disajikan dengan basis kas yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang diterapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Boleh di next. Untuk sarannya, pada dasarnya secara keseluruhan, cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Puslitbang Hortikultura sudah dilakukan dengan baik dan disajikan secara wajar. Dengan demikian, diharapkan bahwa Puslitbang Hortikultura dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Boleh di next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.